Halo semuanya, selamat siang dari Kota Prabu Mulih. Hari ini hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Hari ini kita akan maintenance kembali, tapi agak lumayan banyak yang bakal kita terapin lah ya bahasanya. Jadi yang pasti yang pertama adalah kita bakal ganti oli. Sebenarnya seperti video yang saya sebelumnya mengenai review oli ini, sebenarnya ya masih kurang enak daripada oli total, tapi ya masih oke lah untuk dipakai harian tuh masih oke. Dan pastinya sudah pasti diganti filternya juga. Nah, kenapa saya pakai ini lagi? Karena kebetulan masih ada satu botol lagi. Ini yang kemarin ya, karena kan R25 itu olinya 1,8 ya kalau nggak ganti filter. Jadi ya udahlah sekalian, karena masih ada sisa, dia pakai oli Cell Advance lagi. Terus juga karena udah hampir 1 tahun, kayaknya filter udara belum pernah dicek sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, lebih baik kita beli. Kalau misalnya emang udah kotor banget, mending kita ganti aja. Tapi misalkan masih bisa dipakai, ya udah ini jadi kita simpan aja gitu. Halo Oreo. Terus juga di sini kita ada radiator dari Ippon. Ini yang 1 liter. Sebenarnya kurang tahu ya, kalau saya baca-baca di internet gitu ya, itu kebanyakan bilangnya sih udah cukup untuk 1 liter sama reservoirnya juga. Cuman ya kalau emang nggak cukup, ya udah nanti paling beli lagi aja, kita cari di bengkel atau di pasar. Harusnya sih ada ya radiator Ippon. Terus di sini juga nanti saya mau sekalian engine flush pakai yang liqui moly. Ini sih kalau dari keterangannya 1 botol ini cukup untuk isi oli yang 1 liter sampai 2 liter. Jadi ini harusnya sudah cukup. Terus sama sini juga ada minyak rem dari Yamalup yang DOT4 atau DOT 4. Ini sesuai yang saya tonton. Seperti biasa saya dapat referensi dari Mas Noval. Minyak rem ini udah cukup bagus ya, karena dia titik didihnya kalau nggak salah ya itu sampai 271 derajat. Kalau salah bisa dikoreksi ya guys. Jadi ini harusnya sudah sangat cukup untuk beli 2 ini untuk rem depan dan rem belakang. Karena kan ini udah hampir kurang lebih 1 sampai 2 tahun belum diganti dari minyak rem terus radiator. Dia udah kita sekalian ganti aja, sekalian juga engine flush pastinya. Seperti itu guys. Oh ya, ini sama juga saya beli baut oli, karena kemarin pas saya bongkar sendiri itu bautnya udah mulai slack. Jadi daripada kenapa-napa ya kan, mending kita langsung ganti aja. Terus nanti mungkin sekalian kita tune up juga, karena ini kebetulan bakal saya lakuin di seperti biasa di Fadel. Sama satu lagi saya beli ini untuk pembuka filter oli. Jadi karena di Fadel itu nggak ada ininya, apa sih ini bahasanya, air filter wrench untuk pembuka filter udaranya itu. Jadi ya lebih baik kita beli ini biar lebih gampang bukanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bongkar sendiri pun lebih enak, kayak gitu guys. Kurang lebih seperti itu guys untuk perlengkapan-perlengkapan yang akan kita bawa, dan kita langsung aja bawa ke Fadel untuk dieksekusi. Oke. Seperti biasa kita akan mengeksekusinya di Fadel Tuner Team guys. Sembari menunggu mesinnya dingin, kita membuka bodinya terlebih dahulu. Setelah mesinnya dingin, baru kita masukin cairan engine flushnya. Sembari mesin dihidupin juga ya guys, kurang lebih 5-10 menit. Setelah itu baru kita buang oli lamanya, dan juga jangan lupa untuk mengganti filter olinya guys. Setelah itu kita pasang baut olinya yang baru dan juga filter oli yang baru guys. Dan jangan lupa untuk diganti dengan oli yang baru. Saya pakai Cell Advance yang 10W40. Dan di sini juga kita buka untuk tangkinya, dan di sini bisa kalian lihat ternyata keadaan businya lumayan parah ya. Jadi harus segera diganti, dan filter udaranya juga lumayan parah. Untungnya saya udah beli. Dan setelah dibongkar kita akan melakukan tune up, yaitu pembersihan throttle body dan juga injektornya guys.
Setelah itu kita melakukan pengurasan air radiatornya guys. Jadi air radiatornya kita buang terlebih dahulu. Tapi sebelum kita pakai air radiator yang baru, kita melakukan deep cleaning dulu di bagian dalam karena udah lumayan kotor. Jadi saya minta tolong sama Fadel dan timnya untuk melakukan pembersihan biar mantap guys. Dan beginilah guys hasilnya, jadi lebih bersih daripada sebelumnya. Dan setelah itu kita akan melakukan pergantian minyak rem yang baru di rem depan dan rem belakangnya si Rubio ini. Setelah melakukan bleeding untuk rem depan dan rem belakangnya si Rubio, kita lanjut melakukan pengisian air radiator yang baru guys, dari iPod tentunya. Jangan lupa untuk diisi juga untuk tabung cadangan air radiatornya ya guys. Nah setelah ini semua selesai, motor ini dites dulu sama si Fadel apakah sudah aman, apakah masih ada kendalanya guys. Dan setelah dites sama Fadel, ternyata motornya aman sentosa guys. Dan saya juga request sama Fadel dan tim untuk melakukan servis untuk lampu kolongnya guys, karena kemarin sempat putus. Dan saya juga minta untuk diubah dudukan lampu kolongnya. Dan hasilnya begini guys. Ya, halo semuanya, selamat sore. Sebenarnya ini motor udah selesai kemarin sore, tapi baru sempet bikin videonya hari ini untuk hasilnya ya. Ya sebenarnya hasilnya nggak kelihatan karena kan kita maintenance ya untuk motor ini. Memang kemarin yang belum sempet diganti itu busi, karena businya kotor. Kalau untuk filter udara untungnya udah ngetok ya, udah beli, jadi udah langsung diganti. Terus juga rem, minyak remnya udah diganti juga, yang depan sama yang belakang. Makanya jadi nggak tahu nih, kelihatan nggak dari kamera ya, jadi lebih bening kan. Kemarin agak sedikit kotor, cuma belum yang parah-parah banget. Terus juga seperti biasa pembersihan throttle body, injektor ya kan. Terus juga dalamannya kemarin sempat dicuci juga sama si Fadel, karena biar sekali, karena kotor banget guys bagian dalamnya. Sama yang kemarin tuh saya sekalian benerin lampu kolong guys. Jadi lampu kolong itu sempat putus, sekalian benerin posisi lampu kolongnya. Jadi kemarin itu sebelum dipindahin lampu kolong itu kan posisinya ada di proling, terus sama di bagian box filter ya. Nah tapi karena udah mulai bosen ya, terus juga ngeliat-ngeliat terinspirasi dari Kaisa Mahesa kalau kalian tahu, itu jadi saya ubah posisi lampu kolongnya di proling, box filter, sama di bagian depan kanan dan kiri. Jadi untuk lampu kolong seperti itu guys, jadi di posisi lampunya diubah ya biar nggak bosen aja sih kayak gitu. Oh ya, sama kemarin tuh juga di engine flash, karena udah kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya belum pernah di engine flash, jadi ada sekalian engine flash juga kemarin. Sebenarnya kalau dari botolnya itu engine flash itu nggak perlu dikurangin, tapi karena kata Fadel kemarin enakan dikurangin dulu olinya, jadi dibuang sedikit baru ditutup bautnya, terus baru dimasukin engine flashnya kayak gitu. Dan sejauh ini motornya jadi lebih enak, cuman kemarin
pas isi bensin Pertamax turbonya habis, jadi ini pakai Pertamax yang biasa. Ya semoga aman-aman aja ya. Seperti yang kalian tahu kalau Pertamax tuh masih oplosan apa enggak tahu, tapi ya udahlah, semoga aja aman motornya. Cuma sejauh ini aman, dan biayanya semuanya itu kurang lebih 300.000 guys. Udah dicuci, udah di servis ya kan, udah semuanya, udah di bleeding remnya. Oh ya, sama radiator juga diganti pakai yang Ipon, tapi sisanya masih lumayan banyak, jadi masih disimpan guys. Itu 300.000 di Fada. Mungkin setiap bengkel beda, di setiap daerah beda-beda. Oke, begitu aja guys. Mungkin semoga video ini bisa jadi gambaran kalian kalau yang mau servis R25. Tapi untuk barang-barangnya tadi itu saya beli online semua ya, nggak ada yang di sini, jadi semuanya beli online dulu, dibawa ke bengkel kayak gitu. Oke, begitu saja teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.